Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid dharain amin il anqal. Hikmah yang ke-47. La tadrukidz dzikra. Jangan kau tinggalkan berzikir. Zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Zikir. La tadrukidz dzikra, jangan kau tinggalkan zikir li'adami hudurika ma'allah, hanya gara-gara engkau belum bisa khusyuk kepada Allah. Jangan gara-gara kita tidak khusyuk lalu kita tidak berzikir. Teruskan berzikir biarpun belum bisa khusyuk. Bagaimana bisa disifati khusyuk kalau tidak ada zahir zikirnya? Kapan seorang melakukan sholat khusyuk? Sholat dulu baru bicara khusyuk. Khusyuk saja nggak ada sholat, mana ada khusyuk? Zikir dulu, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan gara-gara hatimu tidak bisa khusyuk lalu kamu meninggalkan zikir. Maknanya Pak, mulailah sering berzikir dulu. Khusyuk enggak khusyuk? Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kelalaianmu kepada Allah dengan hatimu tapi masih dibarengi dengan lesanmu yang berzikir kepada Allah, masih lumayan. Lupa lesan, lupa hati, asyad, lebih parah lagi min ghaflatika, daripada kamu masih lupa lalai dengan hatimu tapi masih ingat dengan lesanmu. Repot, lesannya enggak berzikir, hatinya juga tidak berzikir. Nah, lesan yang menyebut kebaikan masih lumayan, biarpun hatinya belum yaqdhah, belum sadar. Wa man dzakara ma'a wujudi yaqdhatin, barang siapa yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah ma'a wujudi yaqdhatin, dengan kesadaran, dengan akal, sadar akal pikirannya. Yaqdhah itu sadar, yaqdhah itu martabat, kalau hudur itu tinggi lagi. Coba, ini ada tingkat ghaflah, yaqdhah, ada disebut oleh Ibn Athaillah dengan khudur. Yaqdhah itu ingat kita berzikir, sadar lafadznya. Wa man dzakara ma'a wujudi yaqdhatin, kalau orang sudah bisa berzikir dengan kesadaran arti lafadznya, kalimatnya, ila dzikrin ma'wujudi hudurin wa min dzikrin, bukan madzakara, wa min dzikrin tadi, semoga dengan dzikir dengan lesanmu biarpun hatimu masih lalai, Allah mengangkatmu daripada dzikir dengan lesan saja, martabat lebih tinggi lagi, dzikir dengan yaqdhah, ada kesadaran. Wa min dzikrin ma'wujudi yaqdhatin, dan dari dzikir dengan kesadaran, ila dzikrin, ditingkatkan lagi oleh Allah kepada zikir ma'wujudi hudurin, dengan adanya hadirnya hati. Nanti kita jelaskan apa perbedaan antara yaqdhah dengan hudur. Wa man dzakara ma'wujudi hudurin wa min dzikrin, dan dari zikir ma'wujudi hudurin, dengan rasa hadirnya Allah, khusyuk kepada Allah, ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, sehingga masuk pada wilayah zikir yang tidak ada lagi kecuali yang disebut, selain Allah tidak diingat lagi, tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, yang demikian itu tidaklah sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengangkatmu. Maka mulailah dari yang paling dasar, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, biasakan dengan zikir lesan dulu. Jangan gara-gara kamu belum bisa khusyuk lalu nggak mau berzikir. Nah, ini bahaya sekali, orang bisa putus asa gara-gara nggak ada khusyuk. Aku ketika khusyuk mending tidak usah zikir. Oh tidak, berzikirlah. Bahkan sebagian para sholihin mengatakan, berdoalah ya Allah seperti engkau maha kuasa, engkau yang menjadikan lesanku bisa berzikir, maka aku mohon ya Allah, seperti kau mudahkan lesanku untuk berzikir, jadikan hatiku untuk berzikir ya Allah. Engkau yang menciptakan lesanku, engkau yang menciptakan hatiku.
Yang menciptakan lisan kita adalah Allah. Allah bisa mampu menjadikan lisan kita berzikir, Allah juga mampu menjadikan hati kita berzikir. Maka jangan putus asa. Kalau ada orang berzikir dengan lisannya saja biarpun hatinya kosong, masih lebih bagus daripada orang yang sudah lupa dua-duanya. Enggak berzikir dengan lisan, enggak berzikir dengan hati. Maka dimulai dari berzikir dengan lisan, ini menjalankan perintah. Zikir itu kan ada dengan lisan juga dan ada pahalanya. Semoga setelah engkau bisa berzikir dengan lisanmu saja, Allah akan tingkatkan kamu bisa zikir dengan yaqdah ma yaqdah. Yaqdah itu sadar makna. Sadar makna lafadznya bismillah, la ilaha illallah, tahu makna tidak ada Tuhan selain Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, tahu maknanya dan sadar waktu dia berucap. Wah, ini rupanya ini belum tingkat khudur, ini baru yaqdah, baru sadar ngah kalau kita berzikir. Ini martabatnya zikir. Zikir dengan lisan, zikir sadar dengan akal kita. Kalau kita lagi berzikir, yaqdah itu dengan akal kita, menyadari maknanya, lafadznya. Sampai Imam Haddad itu mengajari, kalau seandainya kamu susah untuk khusyuk, mulailah engkau dengan membayangkan lafadznya dulu. Kalau engkau masih susah menghadirkan maknanya, lafadznya, biar pikiranmu gak kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha, itu dulu. Biar pikirannya gak ke toko, gak ke kambingnya, gak ke ternaknya, gak gini. Terus la ilaha illallah, lafadznya dulu. Lisan, pikiran. Baru nanti setelah itu Allah akan angkat untuk masuk wilayah hudur. Jadi hudur itu adalah orang yang sudah menikmati dengan hatinya, bukan sekedar akalnya saja. Hudurnya, hadirnya hati. Hatinya merasakan kalau dia lagi menyebut nama Allah dan akan bergetar hati. Getar hati itu gimana? Rasa senang. Anda pengantin baru, yang pernah jadi pengantin baru, di saat sudah diakadkan, dipertemukan dengan pasangan halal, berdebar hatinya. Kayak apakah gertar daru-daru gitu? Enggak. Ya sudah lah, berdebar, senang, lihat masya Allah itu. Itu dengan manusia. Di saat disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya, bergetar apa ya? Berdebar-debar senang di saat dia la ilaha illallah, merasakan kesenangan. Wah, ini maqam. Dan Allah yang menghantarkan, kita hanya berusaha saja. Allah yang menghantarkan, tiba-tiba orang menikmati zikir, sehingga tidak mustahil orang yang ternyata rindu untuk berzikir mengucapkan la ilallah sehari 10.000, solawat 10.000. Rabi'ah Adawiyah sehari baca solawat 50.000 karena menikmati sudah, nggak ada beban. Kalau kita kan zikirnya buat tasbih dihitung, kok belum beres-beres ini 4.000, 5.000 lagi, 4.000 belum merasakan lezat. Kalau sudah lezat, itu adalah wilayah masuk khudur, hadirnya Allah di dalam hatinya, merasakan nikmatnya zikir, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, merasakan lezatnya ibadah. Nah, ini kapan kita nyampe di sana? Ya ntar dulu dong, tangga dulu yang kita titi, zikir lisan dulu yang banyak. Paksa lisan kita untuk bisa berzikir, paksakan. Aku sehari selawat 1000 kali, aku baca subhanallah 1000 kali, aku baca ini, terus paksakan. Ketahuilah nanti Allah akan angkat dari wilayah zikir dengan lisan masuk yaqdah dengan pikiran kita, ada kesadarannya. Kemudian setelah itu akan Allah angkat kita zikir menjadi zikir hudur. Kalau setelah hudur, hadir, menikmati rasa menikmati di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan angkat setelah itu buah daripada zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikri ma'a ghaibatin. Di saat kita hudur, zikir kita adalah ghaibah. Ghaibah itu apa? Sudah yang ada di hatinya hanya Allah. Sehingga apa? Yang ditakuti hanya Allah. Nggak ada yang takuti dari manusia. Kalau berbuat baik dengan manusia karena Allah, lihat, justru ini adalah puncak kesempurnaan seorang manusia. Bukan berarti lalu istilah ghaibah lalu nggak ingat, nggak sadar, begitu. Dia urusan dengan manusia, tapi ketahuilah dia seolah-olah tidak urusan dengan manusia. Ini adalah ayahku, bapakku sebagai seorang manusia, tapi dia berurusan dengan bapaknya karena Allah. Lihat, bekti akan muncul dalam kehidupannya. Istriku, dia bukan sekedar seorang perempuan yang ada di sampingku, tapi ada tanggung jawabku di hadapan Allah. Ghaibah, semuanya langsung Allah, 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 dikit-dikit Allah. Aku dikasih Allah kekayaan, aku tidak boleh terlena.
Justru semua yang ada di kiri kanannya menghantarkan dia kepada Allah. Karena apa? Bagi dia nggak ada artinya kecuali Allah. Bukan istilah ghaibah lalu kayak